24 jam hari ini. Inovasi terbaru dikenalkan Pizza Hut Palembang kepada konsumennya, namanya Pizza Limo. Bukan pizza pada umumnya, pizza ini memiliki ukuran cukup besar hingga 1 meter. Dengan ukuran seperti itu, konsumen akan merasakan nikmatnya makan pizza bersama keluarga maupun sahabat. Beginilah ukuran pizza limo yang kini tersaji di Pizza Hut Palembang. Dengan ukuran hingga 1 meter, pizza limo ini sudah bisa Anda nikmati bersama keluarga maupun sahabat. Area manajer Pizza Hut Palembang Jamhuri mengatakan pizza limo sudah dikenalkan sejak 1 bulan yang lalu. Meski memiliki ukuran cukup besar, konsumen tetap bisa memilih beberapa topping yang disukai. Alhasil, inovasi ini terbukti menarik minat konsumen yang ingin merasakan sensasi menikmati pizza limo. Alhasil, saat hari kerja, pizza limo bisa terjual hingga 50 set, sedangkan akhir pekan bisa mencapai 100 set. Untuk harganya, pizza limo ini dibanderol Rp229.000 per set atau per box, atau setara dengan 3 loyang pizza besar. Harga tersebut sudah termasuk pajak. Ini ada varian terbaru, yang terbarunya adalah cheese gallery. Ya. Untuk pizza limo ini ada 5 item untuk pilihannya. Di dalam 1 meter itu ada 3 varian. Yang biasa favoritnya adalah Meat Lover, Super Supreme, dan yang terbaru Cheese Gallery. Saat ini customer antusias sekali. Mereka dengan adanya pizza 1 meter ini, mereka bisa posting-posting sambil makan. Jarang-jarang yang ada pizza 1 meter, Bu. Yeah. Hanya di Pizza Hut yang ada pizza 1 meter. Pertama di Indonesia. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palfresh.com. Pemirsa, sejumlah petani di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat mengeluhkan harga jual kopi yang rendah. Dengan kopi kualitas terbaik, harga jual yang harus diterima petani berkisar Rp18.500 per kilogram, padahal sebelumnya bisa mencapai Rp25.000 per kilogram. Sejumlah petani kopi di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat terus saja memanen buah kopi yang sudah siap diolah. Padahal, harga jual sejak 2 tahun terakhir cenderung menurun. Namun, petani dengan terpaksa menjualnya karena memang sudah memasuki masa panen raya. Diakui Darwan, petani kopi di Desa Pagar Dewa, sejak 2 tahun terakhir, harga jual biji kopi kering terus menurun. Dimulai dari harga Rp25.000 per kilogram, turun menjadi Rp22.000 dan saat ini Rp18.500 untuk biji kopi kualitas terbaik. Harga kopi sekarang ini sebenarnya jauh dari sesudahnya. Sesudahnya tahun-tahun belakang itu mencapai Selawi sampai 26.000. Sekarang turun jauh, 18,5, 18 yang paling kering, yang nomor 1. Kalau yang bukan yang nomor 1, seandainya katakanlah kata petani itu isar 10.800. Harapan kami petani ini tolong dinaikkan atau bagaimana cara pemerintah supaya petani ini agak makmur. Katanya ingin memakmurkan petani. Sementara itu, petani lainnya Tika menambahkan, harga jual biji kopi saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan rumah tangga yang kini terus mengalami kenaikan. Padahal, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Jarai dan sekitarnya menggantungkan hidup dengan bertani kopi. Untuk itulah petani berharap harga jual naik hingga mencapai Rp25.000 agar dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak sebanding ya. Harga kopi lebih murah daripada harga kebutuhan. Kita harga sembako, sedangkan harga sembako itu mahal galuh. Gitu pun ya. Harapan kepada pemerintah untuk menaikkan harga kopi lah supaya sebanding dengan harga bahan pokok. Reporter dan juru kamera Bernard, palfresh.com. Peringatan Festival Palembang Darussalam ke-19 berlangsung cukup meriah. Beberapa lomba bernuansa Melayu dan Islam digelar, salah satunya lomba Syarofal Anam. Tujuannya tiada lain untuk meningkatkan jati diri adat istiadat, kesenian, dan budaya Palembang. Peserta dengan mengenakan pakaian adat Palembang terlihat cukup kompak melantunkan syair Islam.
Lomba Sarafal Anam dalam memeriahkan Festival Palembang Darussalam ke-19 di Aula Bekangdam 2 Sriwijaya, tepatnya di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, 19 Ilir, Palembang. Selain Sarafal Anam, festival yang digelar Panitia Festival Darussalam juga menggelar Lomba Robana. Tujuannya untuk mengenalkan kesenian Palembang kepada generasi muda. Sebelumnya juga digelar berbagai perlombaan lainnya seperti lomba kuliner Palembang dan lomba melukis tingkat anak-anak. Koordinator Lomba Robananya, Yuria yang akrab dipanggil Cek Ria, mengatakan perlombaan Robana dan Sarafal Anam ini sangat bagus untuk dilestarikan. Dengan demikian diharapkan memberikan semangat kepada pelaku kesenian Islam Melayu tersebut. Festival Palembang Darussalam sebenarnya suatu agenda yang telah diadakan tiap tahun, dan untuk tahun ini baru diadakan festival Lomba Rebana termasuk rangkaian Festival Palembang Darussalam. Harapan kami ke depan kalau bisa terus diadakan secara rutin. Sementara itu Raden Haji Abdul Rahman yang akrab dipanggil Mang Caaman mengatakan lomba ini dapat lebih meningkatkan jati diri adat istiadat kesenian dan budaya Palembang. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Perayaan berebut nasi lemang menjadi tradisi sedekah bumi di Musi Banyuasin. Namun lantaran masih dalam kondisi pandemi COVID-19, aparat kepolisian bersama Satpol PP terpaksa menutup pintu gerbang desa untuk menghalau warga yang akan masuk ke lokasi sedekah bumi. Anggota kepolisian dibantu Satpol PP terus menghalau warga yang ingin masuk ke desa Kertayu, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin. Antusiasme warga ini dikarenakan desa tersebut sedang melaksanakan perayaan sedekah bumi merebut nasi lemang. Meski terus dihalau, puluhan warga tetap saja melaksanakan perayaan tersebut meski sadar masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Seperti diketahui, tradisi berebut nasi lemang selalu menjadi ritual yang ditunggu-tunggu dan menarik perhatian seluruh warga Muba. Bahkan warga yang sedang merantau rela pulang kampung demi mengikuti ritual tahunan ini. Kapolsek Sungai Keruh, Ibtu Susilo, mengaku terpaksa menghalau warga yang ingin mengikuti perayaan berebut lemang tersebut. Hal ini dikarenakan perayaan ini berpotensi terjadinya kerumunan sehingga pihaknya melakukan pembatasan agar tetap memenuhi protokol kesehatan. Des dibantu di backup juga oleh Pol PP Kabupaten Muba dalam rangka kegiatan sedekah bumi. Sedekah bumi ini merupakan tradisi daripada masyarakat desa Kertayu. Untuk sementara waktu, jangan ada penumpukan dan pada kerumunan lebih banyak, sehingga kami atur seperti ini. Kami lakukan penyekatan untuk tujuan yang sama, untuk menghindari penyebaran COVID. Sementara itu, Kecamat Sungai Keruh Edi Herianto mengatakan sedekah bumi ini memang rutin diselenggarakan warga desa Kertayu. Namun lantaran masih pandemi, pihaknya sangat setuju jika dilakukan pembatasan warga dalam merayakan tradisi tersebut. Seperti diketahui, perayaan berebut lemang biasanya dilaksanakan di rumah tokoh adat setempat sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah serta dijauhkan dari mara bahaya. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Sebudak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.